Absolutely superb. He wants to be managing. Bethany? You guys, it's back in Jumanji. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin. Pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Pan 12 pan. Did you bring the formula? Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin. Jadi disco karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. Bebaskan energi dengan semangat yang kau miliki. Bebaskan energimu dengan Crafting Day. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin. Pedro Acosta berhasil meraih kemenangan keempatnya untuk musim ini yang baru saja didapatkannya pada balapan seri ke-7 di Sachsenring yang sama-sama kita saksikan. Sementara urutan kedua menjadi milik Tony Arbolino yang masih memimpin puncak klasmen para pebalap sementara di Moto2. Urutan ketiga menjadi milik Jack Dixon. Saya Feni Agi kembali lagi bersama dengan Mas Joni Lono Mulia dan juga Wak Taufik untuk membahas jalannya kelas Moto2. Mungkin Wak Taufik boleh di-recap terlebih dahulu. Secara umum memang Pedro Acosta kalau menurut saya adalah dia mengulang apa yang sebenarnya terjadi di tahun lalu ya. Walaupun memang tahun lalu dia hanya finish posisi 2, namun pengalaman dia membalap di tahun lalu di belakang Sam Lowe's itu memang luar biasa. Artinya ada step up dari Pedro Acosta dan juga sebenarnya dari Tony Arbolino. Cuman memang sepertinya ada benar-benar kelihatan gapnya antara talenta di sini ya di Sachsenring antara Pedro Acosta dengan Tony Arbolino, sehingga ya kita bisa lihat sepertinya kayak Tony Arbolino benar-benar nggak bisa untuk catch up si Pedro Acosta. Oke, saya nggak mau nanya Mas Joni karena mukanya udah sombong duluan. Kali ini dia plek-plekan bener prediksinya 1, 2, dan 3 bener loh. Dia tadinya memprediksi 1 Pedro Acosta, 2 kemudian Tony Arbolino dan 3 adalah Jake Dixon. Nah, tapi kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Jake Dixon. Only didn't leave a gap anywhere. No, to be fair, he rode a good last 2 laps. From lap 4 or 5, I was struggling for the grip. I don't know how I hung in there, to be fair, and did the pace that I did. I just gritted my teeth, never give up. The attitude that Sarah always tells me to do, my wife. And yeah, I can't wait for Aston next week. It's a track that I love, and just want to say happy Father's Day to my dad and to all the dads out there. I hope you have a great day, and yeah, I enjoyed mine. Congratulations. Cheers, thank you.
Yeah, happy Father's Day to Darren Dixon, of course a former cyclist. Oh iya, Happy Father's Day untuk Jack Dixon, untuk Bapak Joni Lono Mulia, dan juga untuk Bapak Taufik Hidayat. By the way, tadi kita membahas mengenai Jack Dixon, kurang lebih dia mengatakan dia sebenarnya kesulitan terutama di the last 2 laps. Dia bilang di 2 lap terakhir, dia nggak tahu sebenarnya bagaimana dia bisa berada di sana. Komentar Mas Joni. Ini hampir mirip dengan ronde sebelumnya, bahwa dia di awal-awal agak kesulitan, keteteran, cuma mulai bagus-bagus di beberapa lap terakhir. Makanya dia sempat bisa catch up Tony Arbolino. Nah, itu sebabnya kemudian dia coba, Arbolino malah bisa tetap membuka jarak, sampai akhirnya Arbolino meraih kemenangan. Iya, Tony Arbolino berada di urutan kedua, kita dengarkan. How do you feel? Yeah, I feel good. I feel good. Second place, really important result for me. I was missing 3-2 corners. That was 2-3 corners that I was losing a bit compared to the first. But we know where we need to work. We know where we need to be focused at. I feel confident. I feel just so quiet. The best is yet to come, I'm sure. And let's see. Let's going up and let's growing up more. Great job. Congratulations. The best is yet to come. Tony Arbolino and Elf Martinez Racing will be certainly hoping so as they look for a 2 World Championship. Good ride, didn't have the race winning speed. Si Pedro Acosta yang performanya, saya pikir dia bakal jaga ritme, ternyata kan sampai berapa detik tadi, 6 detik gue udah bisa ninggalin. Dan kita kan lihat nih apakah kondisi ini akan berulang di ronde berikutnya, karena di 2 ronde kemarin pun sebenarnya Acosta bermasalah. Bahkan waktu dia menang dari Acosta pun, kemarin kan Acostanya yang terjatuh di Spanyol tuh. Iya, benar sekali. Masih agak sedikit struggling sebenarnya, sampai dia ngeliatin motornya tuh si Arbolino. Nggak nyontek dulu ya Ibu. Sih kok bannya bisa awet gini, lo kok Jawa, Arbolino kan Italia. Mungkin begitu ya translatannya kurang lebih ya kalau ditranslate ke bahasa Jawa. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan sang pemenang. Iki susah nih dengerin ini. Pedro, what a ride. You did it again. Looked like you pushed hard early on, made the gap, and then sort of managed it from there. Was gonna be tough if I stay behind Tony because he do amazing start. And I see he was so strong in the first part of the track, but I say we come here to play, no? At the end, he was super fast. At the end, was difficult to get more gap, but anyway, the team was super amazing this weekend. I'm going to talk Spanish, but abuelo, ahora baila casca. Then my grandfather said that I never remember him, but today he's for this. Thank you. Congratulations. Well, today, despite a very hard 35 minutes of flat-out racing in Moto2, he does Cuman dia bilang kan kayak di Spanyol gue boleh kalah, gitu. Tapi sekarang ini gue akan coba membayar kesalahan itu, dan dia itu buktikan di kemarin dan sekarang. Karena dia udah tahu nih, karakter dari si Arbolino ini jangan sampai bisa duel jarak dekat. Iya, dia tadi bilang kayak gitu juga ya, Taufik ya. Dia mengatakan bahwa akan jadi susah soalnya kalau aku stay di belakangnya Arbolino, mau nggak mau ya aku harus di depan dia, apalagi kalau dia startnya udah bagus. Kelihatan banget sih kalau kita lihat bagaimana Pedro Acosta berhasil menorehkan lap time tercepat ya di race ya 1:23.673. Terus habis itu kita bisa lihat juga di setiap set yang kedua. Itu dia juga alasan apa yang tadi dikatakan oleh Pedro Acosta ya. Iya. Wow. Nah, jadi mungkin seandainya Arbolino udah bisa nemuin problemnya, kemarin Arbolino tuh karena cuaca juga berubah-berubah, jadi dia tidak bisa dapat gambaran konkret dengan setting dia di saat pagi, siang, dan juga saat dia coba untuk time attack itu dia nggak dapat. Makanya dia dapat tuh pada saat pada saat kualifikasi terakhir udah dapet nih begini, cuman akan coba lagi di balapannya. Jadi problemnya adalah itu tadi, seandainya mungkin ada warming up lap, itu akan ada jembatan penyempurnaan setting. Nah sekarang di Moto2 ya maaf nggak ada warm up practice, jadi dia agak kesulitan mau nggak mau, jadi akhirnya ya do or die jadinya. Jadi di kondisi saat balapan dengan settingan yang ada, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah berbeda dengan Pedro Acosta yang secara gambaran dari pre-practice pertama sampai ketiga itu udah dapat settingan yang dia rasa jadi kunci untuk kemenangan, dan itu dibuktikan di balapan. Jadi memang secara umum tricky juga ya kalau kita lihat Moto2 ini lebih tricky dari MotoGP sih. Betul. Ya. Karena memang ya itu sesi hilangnya dari warm up practice di hari Minggu pagi ya. Betul. Itu nggak ada, sehingga mereka untuk final setup tuh jadi memang bergantung banget. Jadi sekarang ke sesi sore di hari Jumat. Karena memang sesi sore di hari Sabtu kan udah nggak full ada. dipakai kualifikasi juga.
mau tidak mau yang paling mendekati ke balapan baik segi P2. cuaca, P2, aspal ya itu tadi ya P2 itu. Jadi ibaratnya mereka harus stop ya di P2, Di P2. itu settingannya. Makanya saya sih kalau mamanya boleh usul, udahlah sprint race di skip dulu lah. Belajar dari 7 ronde ini aja kan kayaknya ya gak bergeming lebih seru gitu loh. Cuman istilahnya ya seperti yang kita ngobrol kemarin-kemarin, Neng. Kalau mau sprint race tuh kapan tahu, tapi pada saat kompetisi makin ketat dibikin lagi tuh, cuman poinnya mungkin lebih gede, jangan 12, mungkin pemenangnya 30 sekian-sekian. Jadi kan pembalap yang menang bisa lebih duel lagi. Ya secara umum memang yang patut diperhatikan adalah ternyata efek dari sprint race, hadirnya format baru dengan sprint race ini nggak hanya MotoGP doang gitu ya, efek ke Moto2 dan Moto3-nya juga benar-benar signifikan terasa. Iya. Dan ini tentu saja menyulitkan para pebalap yang ibaratnya sedang ingin berkembang. Mereka sudah seharusnya berkembang, tetapi ya ini bisa dianggap sebagai kendala juga bagi para pembalap Moto2 dan Moto3 yang mereka sedang berkembang, tetapi justru keterbatasan karena hal-hal tersebut lah gitu. Tapi dari sisi bisnis untuk Dorna sendiri, justru mereka melihat tersebut sebagai hal positif karena terbukti. Dia sampai bikin berita kan untung. Untung matamu, kamu untung. Iya, tapi belum dilihat ya baru ini doang jumlah penonton. Nambah. Itu pun dari Jerez dan Mas, iya. Di kemarin di Italia itu hanya di saat race day. Di hari-harinya nggak biasa-biasa aja. Tapi memang secara di bisnis sih memang logis sih Dorna melakukan hal tersebut. Iya, untuk menunjukkan bahwa ini positif. Gitu. Iya, tetapi ya itu menunjukkan ke Kang Joni gitu maksudnya. Nih Kang, positif maksudnya. Kenapa? Aku tuh agak sedikit aneh gitu nonton balapan hari Sabtu, karena Sabtu kan waktunya family time itu ini harus nonton, harus melihat gitu. Tadi Mas Joni ide yang tadi boleh loh proposalnya dikasih ke Dorna, mungkin ingin ganti konsep lagi kan. Udah DM, tapi nggak ada respon. Tapi sekarang kita dengarkan terlebih dahulu National Anthem of Spanish yang merupakan kewarganegaraan dari Pedro Acosta. Ini masih Jorge Viergas ya. Masih. Wir begrüßen ganz besonders Armin Schuster, den sächsischen Innenminister und Sportminister. Und er hat die Ehre, die größte Trophäe zu überreichen für unseren stolzen Sieger. Aber natürlich erst einmal Gratulation an Platz 2 und Platz 3. Und jetzt ist es soweit. Trophy to Acosta, winner in Moto3 here in 2021. He now takes the Moto2 victory as he continues his rise towards MotoGP. Zu Ehren des Siegers jetzt die spanische Nationalhymne. Ja Leute, hier nochmal Pedro Acosta then soaks up some more race. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Pedro Acosta yang berhasil meraih kemenangan keempatnya dari 7 seri yang diikutinya untuk musim ini. Dan tentunya juga urutan kedua saat ini menjadi milik Tony Arbolino yang masih memimpin puncak klasmen kelas Moto2. Dan urutan ketiga yaitu untuk Bapak Jake Dixon karena baru saja melahirkan anak perempuannya kan ya. Jadi untuk Bapak Jake Dixon yang berada di urutan ketiga. Secara keseluruhan menyaksikan seri ke-7 kelas Moto2 ini seperti apa, Mas Joni? Mentang-mentang tadi kan prediksinya oke tuh. Ya prediksi sih memang sebenarnya sempat empot-empotan tuh waktu Dixon nyalip sama Arbolino. Tapi ya setidaknya ini menjadi gambaran bahwa kondisi di Moto2 ini adalah kombinasi pembalap muda, pembalap senior. Ini masih bisa menunjukkan performa apik. Tinggal bagaimana pemuda-pemuda yang lainnya juga bisa menunjukkan hasil yang terbaiknya. Oke, baiklah kalau begitu jangan lupa GP Mania. Setelah ini kita akan menyaksikan kelas yang sudah ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan MotoGP. So stay tuned with us on Trans 7. Pakai speed roll.
character and you're that person in the game. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angini. Jari disco karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. Berawal saat menentukan bahan yang terbaik. Kami percaya akan pentingnya sebuah proses. Mengolah dengan standarisasi tinggi. Setiap tahapan yang kami lakukan adalah upaya untuk mencapai kualitas optimal. Karena kami tahu proses terbaik adalah kunci untuk menghasilkan sebuah kesempurnaan. Yuasa memang lebih baik. Pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Pan, hidup semakin mapan. Pan, bareng Zulkifli Hasan. Pan 12 pas. Did you bring the formula? Joy Day, selalu ada kejutan di setiap lapisan. Momen bareng jadi makin seru. Baru Joy Day Crunchy Cookies Cream. Paduan cookies yang crunchy dan es krim yang creamy. Joy Day berlapis kejutannya. Lights out, and we're on the way for our 1000th Grand Prix. Middle up in a second, but it's Marc Marquez that will lead into the love chicane for the very first time. Bicara soal monster roda 2 terkencang di muka bumi, seakan tak ada habisnya. Terobosan dan penerapan teknologi terkini terus tercipta tanpa henti. Motor dibuat sedemikian rupa agar lebih ringan, semakin kencang, namun tetap mudah dikendalikan. Ada satu part yang mencolok pada motor prototype dalam pengoperasian transmisinya. Mau tahu GP Mania? Pada teknik corner kali ini, kami akan membahas perbedaan sistem transmisi pada MotoGP dengan motor produksi massal. Silakan, Johnny Lono Mulia. Nah, karena banyak banget pertanyaan dari GP Mania semua mengenai seperti apa sih gear shifting yang ada di MotoGP atau perpindahan transmisi gigi di MotoGP, apakah sama dengan motor kopling kita sehari-hari atau mungkin setidaknya sama dengan perpindahan gigi yang ada di World Superbike. Untuk itu akan dijawab bukan oleh saya tentunya, oleh Mas Johnny Lono Mulia. Boleh dijelasin Mas Johnny? Ya, jadi kita tahu bahwa MotoGP ini adalah puncak dari balapan MotoGP Roda 2, teknologinya pun paling canggih, dan lagi-lagi untuk perpindahan gigi juga ini benar-benar teknologi yang paling tinggi, namanya seamless gear. Jadi sistem gearbox yang perpindahannya itu sampai disebutkan tidak perlu harus menekan kopling, dan bahkan perpindahan giginya itu benar-benar tidak terasa, makanya disebut seamless. Sampai kenapa sampai tidak terasa? Karena mereka menuntut soal waktu. Kalau sampai istilahnya perpindahan gigi ini kayak motor biasa atau motor sehari-hari, ini mungkin buat yang pakai motor sehari-hari itu kerasa kan, jedek gitu. Itu yang istilahnya tanpa kopling. Kalau yang pakai kopling kan mesti menekan kopling juga. Nah, kebayang di motor MotoGP kalau harus melakukan perpindahan gigi seperti itu waktu yang akan dicetak makin berabe. Nah, kalau pakai komponen seperti yang seamless gear ini atau gear yang benar-benar teknologi MotoGP, ini si pembalap hanya membutuhkan perpindahan gigi di saat start aja. Sisanya itu benar-benar tidak perlu melakukan kopling, antara turun naik gigi itu benar-benar sesimpel itu. Makanya juga
di saat ini diperlukan kenapa harus halus. Lagi-lagi saat memasuki tikungan, pada saat memindahkan atau menaikkan atau menurunkan, itu akan ada efek perpindahan yang mempengaruhi ke sistem istilahnya engine brake. Ini kadang-kadang akan terasa kalau menurunkan gigi. Nah, dengan seamless gear ini dia dihilangkan. Efeknya apa? Si pembalap bisa menikung dengan mulus dan juga bisa mencetak waktu yang cepat. Nah, kenapa pasti bilang, oh bisa dong digunakan di motor massal? Ini nah, lagi-lagi bahwa MotoGP ini kan prototype ujian atau laboratorium dari para pabrikan motor MotoGP. Ya, sistem transmisi seperti ini tidak ada di motor pabrikan massal, hanya dipakai di MotoGP. Oke, jadi di Superbike pun juga tentunya beda? Beda Superbike. Superbike kan karena dari produksi massal, mereka malah ada sistem perpindahan yang cepat pakai slipper clutch. Masih pakai clutch? Masih pakai clutch, makanya boleh dikatakan ya kalau umpamanya pembalap atau kita pengen merasakan sensasi motor balap yang hampir mirip-mirip seperti Superbike itu masih bisa di motor Superbike. Sementara kalau di MotoGP benar-benar luar biasa. Kalaupun ada, mungkin cuman KTM yang ngejual motornya untuk khalayak, tapi itu pun ada syarat-syaratnya. Motornya cuma bisa dipakai di sirkuit. Dan sirkuitnya ya harus lagi-lagi homologasi sirkuit MotoGP. Oke, ternyata seperti itu. Bagaimana GP Mania sudah puas kan ya? Akhirnya terjawab juga, dan juga untuk melakukan perpindahan gigi juga dari 1 sampai dengan 6 berbeda dengan gigi misalkan motor kopling kita sehari-hari, di mana tadi sudah ada gambarnya juga, yaitu semuanya ke bawah untuk MotoGP. Betul. Wow, nanti kita akan bahas hal-hal lainnya lagi di MotoGP karena sebentar lagi kita akan menyaksikan balapannya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Thank you loh Mas Joni. Sama-sama. Astagfirullahaladzim, saya tidak bisa turun. Pejuang tangguh sudah siap. Menembus pagi di terik matahari. Yang mau ngantor, no problemo. Yang nganter anaknya, yang lagi nanja. Dari jarak dekat, agak jauh, kejauhan kali, no problemo. Karena olinya, oli enduro, motor tangguh, no problemo. Berawal saat menentukan bahan yang terbaik. Kami percaya akan pentingnya sebuah proses. Mengolah dengan standarisasi tinggi. Setiap tahapan yang kami lakukan adalah upaya untuk mencapai kualitas optimal. Karena kami tahu proses terbaik adalah kunci untuk menghasilkan sebuah kesempurnaan. Yuasa memang lebih baik. Jari disko karena ketombe basah? Masalahnya bukan di permukaan aja. Move on ke Head & Shoulders baru. Masuk hingga ke 5 lapisan. Kalahkan ketombe basah dan gatal. Head & Shoulders. Ayo makan sosis so nice. Ayo makan sosis so nice. Yuk makan so nice. Ayo makan sosis so nice. Ayo makan sosis so nice. So nice kan main rasanya. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini. Teh kotak satu-satunya. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. It's so good, it's so good. Tingkatkan terus transaksi Anda untuk hidup yang makin istimewa. Di jaringan terbaik bersama Telkomsel Prestige.
itulah tadi karakter sirkuit dari Sachsenring yang merupakan tempat balapan di seri ke-7 ini. Nanti Feni akan bahas tentunya dengan Mas Joni dan juga Wak Taufik. Tapi saat ini Feni pengen bacain dulu komentar-komentar yang sudah dipilih oleh tim official MotoGP T7 di Instagram. Feni pengen bacain yang pertama yang terpilih adalah dari Budi. Dari Budi, ayo Budi siapa nih? Budi Ibut ini, benar sekali dari Budi Ibut nih. Bisa dibacain nggak nih Wak Taufik? Apa tuh komentarnya? Nggak kebaca. Nggak kebaca. Maaf ya, mesti maju. Rela nunda lapar karena mau nonton MotoGP. Iya, sama kayak kita juga rela nunda lapar karena belum makan juga dikit. MotoGP. Budi puasa, makanya nunda lapar buat buka puasa pas tadi bentar beduk. Oh pas ya, ternyata begitu. Nah selanjutnya ada lagi nih Mas Joni, nggak cuman Budi Ibut aja nih yang kita pilih untuk dibacain komentarnya. Selanjutnya ada dari Eka Putri 2014. Nih, titip salam buat semua penggemar MotoGP dimanapun berada. Tuh, terima kasih loh Eka Putri tuh. GP Mania dapat salam dari Eka Putri. Aku seneng banget nih kalau ngasih vibes positif kayak gini karena GP Mania se-Indonesia kan ada di mana-mana. Tadi juga pada saat live reaction ada yang bilang di Cilacap, ada yang bilang di Cirebon, ada yang bilang di Bandung. By the way, Feni juga pengen ngingetin nih, pada saat kalian menyaksikan live race-nya, kalian pengen lihat behind the scene-nya kita ngapain kan ya. Nah, saksikannya adalah di live reaction-nya yaitu di Trans 7 Motorsport YouTube channel atau di official MotoGP T7 karena kita di sana bisa interaksi langsung juga dari kolom komentar. Kalau kalian punya banyak pertanyaan untuk Mas Joni atau punya pertanyaan untuk Wak Taufik. Tapi nanti ya Feni bacanya karena sekarang Feni pengen ngajak kalian untuk lihat dulu video yang udah kita siapkan mengenai best moment. Bicara sirkuit